Sekalian, untuk kasus penganiayaan terhadap saudara MK, tentunya Polri ingin menyelesaikan masalah ini secara komprehensif. Pertama, mengapa penganiayaan itu terjadi di rutan Bareskrim Polri? Dalam hal ini Propam sedang melakukan pemeriksaan terhadap 4 penjaga tahanan yang bertugas pada saat kejadian. Ya. Jadi sedang dilakukan pemeriksaan. Apakah ada kelalaian atau ada SOP yang tidak dilakukan oleh anggota yang jaga pada saat itu. Ini sedang berproses di Propam. Kedua, dengan kasus penganiayaan itu sendiri. Sedang proses oleh penyidik, sudah dalam tahap penyidikan. Penyidiklah mengumpulkan alat-alat bukti yang berhubungan dengan kasus itu sendiri. Antara lain telah memeriksa itu 18 saksi, 4 petugas yang jaga pada saat itu, 2 juga saksi ahli, dalam ini dokter yang memeriksa saudara MK, dan sisanya adalah para penghuni rutan Bareskrim Polri. Itu ada 18 saksi yang telah diperiksa. Sekarang masih berproses oleh penyidik untuk mengumpulkan sekali lagi bukti-bukti yang berhubungan dengan kasus tersebut. Ya, mudah-mudahan tidak beberapa lama lagi dari alat bukti yang ada, penyidik akan melakukan gelar perkara untuk menentukan tersangka dalam kasus ini. Ya, seperti itu. Penanganannya sekali lagi, Polri ingin menyelesaikan secara komprehensif, internal oleh Propam, dan masalah penganiayaan sedang ditangani oleh penyidik Bareskrim Polri, seperti itu. 18 saksi itu cuma di Bareskrim atau di total juga dengan saksi di Propam juga, Pak? Iya, itu termasuk 4 petugas yang bekerja pada saat itu. Petugas Polri dalam hal ini, ya. Dan itu pun akan dilakukan pemeriksaan oleh Propam terhadap 4 petugas itu. Paham ya? Ya, oke. Pak NB-nya masih di sel yang sama atau udah dipindahin? Tentunya kita melakukan pengamanan semua, melihat kasus ini terjadi dan tidak akan terulang kembali. Ya. Tentunya pengamanan itu diperketat dan juga diambil langkah-langkah yang tentunya tidak akan terjadi hal-hal serupa seperti ini. Ada tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh yang diduga oleh para pelaku. Pak, okay? Buat evaluasi terkait dengan evaluasi rutan di Bareskrim pasca kejadian penganiayaan itu, apakah ada dilakukan perubahan aturan atau apa? Terus juga terkait dengan tersangka kasus penistaan agama ini, Pak, yang Muhammad ini kan itu kan cukup sensitif, bisa kadang memicu amarah anak ini. Itu apakah mereka dipisahkan dengan tahanan lain tahun ini atau gimana? Ya, tentunya sekali lagi Polri ingin menyelesaikan masalah ini secara komprehensif. Sebenarnya ketika seseorang telah menjadi tahanan Polri, hak-hak daripada tahanan ini pun harus dijaga. Pelayanan kesehatan, hak mendapat keamanan itu pun perlu dijaga. Sekali lagi dengan kasus ini, Polri ingin menyelesaikan secara komprehensif permasalahan-permasalahan penganiayaan antar sesama penghuni rutan itu tidak boleh terjadi lagi. Tidak hanya di rutan Bareskrim Polri, tetapi seluruh rumah tahanan yang ada di kepolisian, ada di Polda, ada di Polres, ada di Polsek, ya, belajar dari kasus ini semua, ya, supaya tidak terulang kembali. Tentunya dengan peristiwa ini, Polri akan lebih hati-hati lagi dalam bagaimana menangani pihak-pihak yang sedang mendapatkan pemeriksaan di kepolisian, dalam ini sebagai tahanan, agar hal-hal yang sekarang seperti terjadi, kasus-kasus yang banyak perhatian dari masyarakat, ya, akhirnya terjadi penganiayaan di dalam ini menjadi perhatian Polri. Sekali lagi,
Polri ingin menyelesaikan semua permasalahan secara komprehensif. Aja kelalen follow lan subscribe sosmed Tribun Banyumas ya.